Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panggung dari Teater Malam Metro. Baik teman-teman, kali ini kita akan membicarakan beberapa persiapan atau hal apa saja yang perlu dijadikan bahan buat latihan buat teman-teman teater atau aktor dalam hal ini. Pertama, teks puisi. Yang kedua, bernyanyi. Dan yang ketiga, pantomim. Kita bahas yang pertama dulu. Teks puisi ini banyak hal yang tersembunyi, banyak hal yang terbuka. Lalu kemudian ketika kita semakin sering membaca teks puisi, kita akan menemukan rasa, feel, sesuatu yang tersembunyi, yang kemudian itu kita ucapkan perlahan demi perlahan disesuaikan dengan lirik atau bait yang ada di dalam lirik puisi tersebut. Nah, ketika seorang aktor semakin sering membaca puisi, itu akan membantu daya imajinasi, daya kepekaan dia sebagai seorang aktor ketika dia akan memainkan tokoh sebagai orang tua mungkin, sebagai pemabuk mungkin, atau sebagai seorang profesor. Nah, harapannya ketika dia membaca puisi, dia akan menemukan bait demi bait, lirik demi lirik, akan banyak suasana. Dia akan berupaya untuk melakukan interpretasi terhadap teks puisi yang akan dia bacakan. Jadi memang membaca puisi ini susah-susah gampang dan tidak mudah juga tidak gampang. Artinya butuh kebiasaan dan butuh pembiasaan supaya kita lebih akrab dengan dimensi teks puisi tersebut. Membaca puisi, kita perlu membaca puisi karya-karya orang, karya-karya ternama gitu ya. Ataupun semakin banyak kita membaca puisi dari penyair-penyair yang berbeda, tentunya kita akan semakin kaya interpretasi. Kita akan semakin kaya dengan pengetahuan bahwa penyair A dimensinya demikian, penyair B dimensinya demikian. Nah, kita akan mendapatkan dimensi-dimensi itu. Nah, berikutnya seorang aktor juga perlu belajar bernyanyi atau karaoke atau bernyanyi atau apa saja gitu. Karena ketika dia bernyanyi, dia akan melepaskan segala emosi, dan ketika dia bernyanyi seluruh tubuhnya bergerak. Kalau pada teks puisi hanya bagian-bagian tertentu saja yang bergerak. Tetapi ketika dia bernyanyi, seluruh tubuh bergerak, imajinasi bergerak, emosi bergerak, mimiknya bergerak sesuai dengan lagu yang dia mainkan. Karena dibantu oleh beberapa instrumen musik tentunya ya, ada gitar, melodi, bass, drum, dan lain-lain. Nah, tentunya ketika seorang aktor bernyanyi, sering bernyanyi atau membuat deadline dia bernyanyi, tentunya dia akan semakin rileks tentunya. Dia akan bisa menempatkan bagaimana ketika tokoh itu dengan temperamen yang tinggi, temperamen yang low atau yang paling rendah sekalipun. Nah, harapannya bernyanyi itu bisa membantu relaksasi seorang aktor ketika akan mencoba memainkan satu peran atau satu karakter yang akan dia mainkan. Nah, yang terakhir pantomim. Nah, ini pantomim ini perlu sekali dilakukan oleh seorang aktor. Kenapa demikian? Karena ketika dia bergerak memainkan tangannya, melihat sesuatu, dia menggerakkan pundaknya, lalu kemudian dia memainkan gerakan-gerakan tubuhnya. Nah, secara perlahan-lahan dia tentunya akan mengenali organ tubuhnya. Jadi sehingga ketika jari-jari ini bukan hanya sekedar untuk menunjuk, tapi dia bisa memainkan seperti ombak atau seperti apapun. Nah, semakin seorang aktor mengenal bagian-bagian dalam tubuhnya, itu tentunya akan mengoptimalisasikan permainan-permainan yang akan dia tawarkan pada peran-peran yang akan silih berganti dia mainkan. Nah, persoalan terbesar adalah aktor itu adalah tubuhnya. Nah, tubuhnya ini hanya satu. Lalu bagaimana kemudian dia harus bisa menghancurkan atau menghilangkan peran yang pernah dia mainkan di beberapa bulan kemudian. Maka ada perlunya memainkan tubuh. Bermain pantomim adalah salah satu media membantu bagaimana si aktor mampu meninggalkan peran yang pernah dia mainkan, supaya dia tidak disebut sebagai tipe casting. Artinya tipe casting adalah dia hanya bisa memainkan peran itu saja dan tidak bisa keluar atau tidak punya kemampuan untuk keluar memainkan karakter lainnya. Nah, baik teman-teman, demikian sedikit informasi tentang persiapan apa saja yang perlu dilakukan dan perlu secara intensif, secara disiplin, secara rajin dilakukan. Ya, sepele barangkali yang membaca puisi, bernyanyi, dan pantomim menggerakkan tubuh.
Tetapi tiga hal ini adalah sesuatu yang barangkali cukup mendasar dan harus dikuasai oleh seorang aktor. Demikian, salam satu panggung.